Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Suryane Sampun Surup. Suryane Sampun Surup berasal dari bahasa Bali yang artinya matahari telah tenggelam, bumi diselimuti dengan kegelapan yang disebut malam. Suryane Sampun Surup, sebuah nyanyian rohani Kristen yang dinyanyikan oleh umat Kristen Bali generasi awal yang berkumpul bersama keluarga mereka di rumah tangga masing-masing setelah mereka menyelesaikan pekerjaan di ladang atau di sawah sebagai ungkapan syukur atas perlindungan Tuhan dan menutup hari untuk beristirahat. Di zaman modern ini, nyanyian Suryane Sampun Surup kita memaknai dengan pengertian yang baru untuk mengajak keluarga berkumpul dalam ibadah tutup hari untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menanamkan nilai-nilai ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus dalam lingkungan keluarga, orang tua dan anak-anak untuk memperkokoh iman kepada Kristus, untuk membentengi dari pengaruh perkembangan zaman, dari pergaulan yang buruk dan perkembangan teknologi yang secara langsung bersentuhan dalam kehidupan setiap hari. Demikian halnya dengan Samuel sebagai hakim dari bangsa Israel yang terakhir, di mana bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpinnya. Sedangkan Allah adalah sebagai raja mereka yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dalam 1 Samuel 12 ayat 22, Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Dengan meminta seorang raja, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Namun, Allah selalu memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Meskipun mempunyai seorang raja, Allah mengharapkan bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 tertulis, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Bahwa Allah memanggil manusia berdosa untuk dijadikan keluarga kerajaan Allah yang berstandar Allah dalam moral, etika, dan disiplin. Bahwa Allah mempunyai tatanan atau aturan yang tidak bisa dikompromikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Manusia sering tidak setia, namun Allah dengan sabar memberi kesempatan untuk bertobat, untuk bisa mencintai Allah dengan tulus dan tak mendua hati. Gereja saat ini diperhadapkan dengan perkembangan zaman yang kompleks, yang membelokkan visi dan misi Allah yang tertulis dalam Alkitab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kalau orang percaya tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya, maka hal-hal fana akan menjadi raja menguasai kehidupan orang percaya dan melupakan tujuan hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk berjumpa dengan Dia di rumah Bapa. Menjelang memperingati Kamis Putih, Jumat Agung, dan kebangkitan Kristus, orang percaya harus membangun kembali ajaran Tuhan Yesus yang murni untuk dipraktekkan dalam kehidupan masing-masing, untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Smyrna, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Ajarkan kami, umat percaya yang masih hidup di dunia ini, untuk selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Kami ada di tengah-tengah dunia yang diperhadapkan dengan kesenangan-kesenangan dunia dan harta dunia yang melupakan akan tujuan hidup kami. Itulah sebabnya bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap setia di tengah kehidupan yang semakin berkembang ini. Kami tetap menjaga iman kami untuk tetap mengingat akan tujuan hidup kami, yaitu pulang ke rumah Bapa, supaya kami tidak tergerus oleh arus kehidupan dunia ini. Kami serahkan hidup kami bersama keluarga kami untuk tekun mengadakan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya kami kuat menghadapi setiap godaan, cobaan, dan tantangan hidup di dalam kehidupan ini. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.